Mulai. Ya. Gak apa-apa, hak masing-masing ya. Orang tidak mau percaya ya hak masing-masing. Kalau saya tidak percaya dengan hal ini. Oh, nggak ngaji ini. Nih ekspresi melihat yang goib mungkin, atau melihat apa. Karena tidak mungkin orang-orang akan dengan sengaja hanya melihat sesuatu dengan cara seperti ini. Ini pasti ada maksud tertentu, teman-teman. Oh, nggak ngaji ini. Celeng, berarti Wahabi mereka. Lagi-lagi kebanggaan Habib kaum Sufi, teman-teman Sufi ya, yaitu Al-Habib Umar bin Hafiz. Ada satu video lagi, saya kira, karena saya tidak mencari-cari videonya, teman-teman. Saya tidak tahu kalau video beliau itu banyak yang melakukan aktivitas-aktivitas seperti melihat-lihat sesuatu yang gaib. Tidak ada orang melihat, hanya dia yang melihat begitu. Ternyata kemarin setelah saya membahas video beliau yang ketika di depan majelis berpidato tiba-tiba terdiam lalu melihat ke arah kanan seperti ada hal gaib yang dia lihat. Dan itu diyakini oleh muhibbinnya sebagai kehadiran Nabi Muhammad SAW atau kehadiran malaikat. Top, teman-teman. Saya tidak percaya. Awalnya saya berdiskusi dengan Kang Mahesa Al-Bantani mengenai hal itu. Kata beliau, enggak, Habib Umar itu tidak begitu. Ya sudah, tetapi saya masih beranggapan, karena jangankan Habib Umar bin Hafiz, guru sekumpul saja melihat makam Nabi terbelah, bangkit dari kubur, lalu nyium lutut. Bangkit, nyium lutut. Dan banyak yang percaya. Kenapa banyak yang percaya? Karena di Indonesia sudah terdoktrin kebanyakan dengan hal-hal seperti itu. Khurafat di Indonesia itu sudah banyak, teman-teman. Cerita-cerita khurafat di Indonesia itu sudah sangat kaya. Yang dimana ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab menceritakan hal-hal seperti itu. Yang katanya hal-hal tersebut memang eksis, terjadi. Seperti ceritanya Sabdo Palon, yang katanya berantem, teman-teman. Berantem dengan salah satu syekh begitu yang 40 hari 40 malam. Dan dipercaya. Berantem 40 hari 40 malam dipercaya. Kenapa dipercaya? Karena keduanya sakti, wali katanya. Kalau Ali bin Abi Thalib bukan wali emang. Bertarung nggak nyampe setengah jam, ngos-ngosan. Oh enggak kalau wali. Bertarung 40 hari 40 malam. Nggak tahu ngapain saja itu. Dipercaya, teman-teman. Sedangkan Nabi Muhammad SAW berperang cuma hitungan jam. Ya, sudah ada beberapa yang syahid. Enggak kalau di Indonesia. Hal seperti itu dipercaya. Terus yang berikutnya, ketika ada orang-orang wali halu, wali sakti yang kata mereka memiliki karomah, berkeramat dan lain sebagainya, kebanyakan dari mereka ini menganggap orang-orang seperti itu sebagai sesuatu yang perlu dialap berkahnya, perlu dijunjung tinggi kepribadiannya, diagung-agungkan, dikatakan sampai hafal 100.000 hadis begitu. Hafal. Ya mungkin ketika menuntut ilmu pendidikan, hafalannya bagus. Tapi untuk meyakini bahwa memang hafal 100.000 hadis, itu perlu dipertanggungjawabkan. Harus ada uji ilmiahnya lah begitu. Tetapi kalau hal seperti ini, satu video dari Habib Umar bin Hafiz lagi, yang dimana beliau ini sekali lagi melihat, seperti melihat kehadiran gaib. Sampai-sampai dia melotot, teman-teman. Agar tidak jadi fitnah, coba kita lihat seperti apa video beliau yang seolah-olah melihat sosok gaib datang ke majelis dia. Dan tidak ada seorang pun yang menyadari. Hanya dia seorang. Seperti yang dikatakan oleh Hani Yahya Assegaf itu, teman-teman. Nabi Khidir hadir. Nabi Ishaq hadir. Nabi Muhammad hadir. Syekh Abdul Qadir Jailani hadir. Semuanya hadir. Tapi hanya orang tertentu yang bisa melihatnya. Nah, mungkin Habib Umar ini salah satu orang yang bisa melihatnya. Coba kita simak videonya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Detik-detik Habib Umar bin Hafiz di Masjid Istiqlal Jakarta terdiam sejenak seperti melihat Rasulullah datang. Majelis Rasulullah SAW, SAW. Senyum-senyum, awalnya senyum-senyum, teman-teman. Mulai. Ya. Gak apa-apa, hak masing-masing ya. Orang tidak mau percaya ya hak masing-masing. Kalau saya tidak percaya dengan hal ini.
Begini ya ekspresinya ya. Nih ekspresi melihat yang gaib mungkin, atau melihat apa. Karena tidak mungkin orang-orang akan dengan sengaja hanya melihat sesuatu dengan cara seperti ini. Ini pasti ada maksud tertentu, teman-teman. Tuh, ini sudah pasti ada maksud tertentu dengan melakukan hal-hal seperti ini. Masih, teman-teman. Oh, udah melirik ke atas, hatinya sudah gak ada, teman-teman. Kalau pertama masih gini melotot, kalau sudah melihat ke atas berarti sudah gak ada. Artinya sudah ke atas itu yang dilihat. Mungkin. Udah. Oh, udah melihat ya, teman-teman. Gak ada yang melihat, cuma beliau sendiri ya. Ya, ketika Mahalul Qiyam, kehadiran Nabi Muhammad ditunggu. Karena kan kata Habib Syiah kemarin itu, kalau kita merayakan seperti ini, maulid, pembacaan Mahalul Qiyam, apa namanya? Gundukan pasir, kalau ditaruh tutup di atasnya, ketika dibuka ada bekas injekan kaki, dan itu bekas injekannya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Hanya orang tertentu yang bisa melihat. Orang-orang tertentu yang bisa melihat. Oh, Mas Heri Plus tidak percaya kepada hal yang gaib. Kata siapa saya tidak percaya kepada yang gaib? Saya hanya tidak percaya kepada orang yang sok-sokan tahu hal gaib. Karena tidaklah manusia ini hanya diberikan informasi sedikit tentang hal yang gaib. Ya, hanya sedikit. Tiba-tiba bisa melihat hal-hal seperti ini. Oh, dia kan derajatnya sudah makom wali kutub. Jadi wajar Allah sayang dia, lalu dia diberikan penampakan hal-hal gaib seperti itu. Berarti orang-orang sekarang ini kewaliannya mengalahkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya teman-teman. Hasan wal Husain, cucu yang paling disayangi oleh Rasulullah SAW. Tapi tidak ada satu riwayat pun ketika dia majelisan, ketika dia mengadakan suatu musyawarah dan lain sebagainya, Nabi Muhammad hadir dilihatnya. Gak ada, teman-teman. Gak ada ceritanya. Terlebih ketika Fatimah dirundung kesedihan, dirundung suatu hukum, Aisyah ditanyakan suatu perkara apabila dia tidak tahu. Dia tidak ujuk-ujuk datang ke makam Nabi, lalu curhat di sana, Nabi hadir atau bangkit dari kubur. Tidak ada kisahnya sama sekali. Yang ada siapa? Ya mereka. Ngaku-ngaku cucu Nabi, teman-teman. Kalau pada Aisyah, Fatimah, Hasan, Husain, tidak ada ceritanya kalau Nabi Muhammad SAW datang ke majelis mereka untuk memberikan informasi gaib. Kalau memanglah bisa seperti itu, tidak akan ada perpecahan. Abu Bakar, Umar tidak akan dibunuh, Utsman tidak akan dibunuh, Ali tidak akan dibunuh, Hasan, Husain tidak akan dibunuh, teman-teman. Kalau Nabi Muhammad SAW bisa seperti itu, tinggal diberikan informasi gaib, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Kelar urusan. Ada konflik, perang Siffin. Ketika waktu itu, pastilah perang itu tidak akan terjadi. Perang antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib tidak akan terjadi apabila Nabi Muhammad SAW bisa bangkit dari kubur. Terus perbedaan antara ulama, keempat imam mazhab. Kenapa mereka bisa berbeda? Karena Nabi Muhammad SAW tidak bisa bangkit dari kubur atau memberikan informasi gaib. Dan mereka juga berpendapat bahwa mimpi, misalkan Rasulullah SAW datang ke dalam mimpi, ia tidak akan bisa dijadikan hukum. Mimpi tidak bisa dijadikan hujah. Tapi kalau bagi kalian, mimpi jadi hujah. Minum secangkir kopi, mati, masuk surga. Ada videonya. Nih denger nih. Barang siapa orang yang minum kopi toh meninggal dunia, di perutnya ada bekas kopi, masuk surga. Surga hanya dihargai secangkir kopi. Selama tenggorokan kita ada bekas gelaraknya kopi, bekas kopi, kemanapun kita berjalan, dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Seluruh para malaikat mintakan ampun kepada Allah. Enak, hanya secangkir kopi, dosa-dosa kita selesai. Tanpa istighfar, tanpa ngapa-ngapain pokoknya. Hanya minum kopi saja. Dan ini dalilnya didapat dari mimpi, teman-teman. Dalil dari mimpi. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Muhammad SAW kalaulah bisa memberikan sabda seperti ini, memberikan arahan, ya tentulah dia akan datang kepada keempat imam mazhab. Agar apa? Agar tidak berbeda mereka pendapatnya.
agar selaras, sejalan, tidak ada perbedaan. Ini kalau kalian mau mikir. Tapi kalau kalian tidak mau mikir, ya pasti percaya-percaya saja kepada hal seperti ini. Kepada orang yang mengaku-ngaku dijumpai Nabi Muhammad SAW setiap sore, sampai-sampai dilihat orang kafir. Pasti kalian akan percaya. Karena apa? Kebanyakan memang dari kalian, orang-orang sufi ini, memiliki ajaran-ajaran yang aneh nyeleneh, yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sampai ke 4 imam mazhab. Kan mengerikan. Dan saya pribadi di sini hanya ingin mengajak kalian berpikir. Sampai kapanpun saya akan terus mengajak kalian berpikir sampai pembodohan umat seperti ini tidak lagi dipercaya oleh umat. Saya tidak peduli meskipun saya akan dibenci. Harry Plus tidak percaya wali, terserah. Harry Plus menentang ini, terserah. Harry Plus menghina guru kumpul, terserah. Yang keluar dari lisan saya adalah kalimat ketidakpercayaan terhadap karomah-karomah halungibul. Pengakuan-pengakuan palsu yang kata Syekh Nuruddin Al-Banjari kada percaya. Kalau sekelas Syekh Nuruddin Al-Banjari sudah tidak percaya, bagaimana saya mau percaya? Apalagi memang saya tidak akan pernah percaya. Orang yang jelas-jelas aswajah seperti Mahesa Al-Bantani tidak percaya, apalagi saya. Atau kalau berbicara orang yang bertitel Ustadz Dr. Firanda Andirja juga tidak percaya. Hanya Ustadz Adi Hidayat mungkin yang percaya. Waliyun min awliyaillah. Top. Surat Maryam mirip dengan Yohanes 3 ayat 16. Surah Asy-Syu'ara, surahnya para pemusik. Enak dangdutan sana sambil selawatan, joget geol-geol. Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Pemusik yang beriman, di hatinya ada iman, raganya bermusik. Top Marco Top. Ini membahas tentang Habib Umar bin Hafiz sampai ke, aduh ya Allah. Semoga Allah memberikan kita perlindungan ya, iman, dan meluruskan tauhid kita, terhindar dari syubhat dan khurafat, takhayul beserta bid'ah-bid'ahnya. Amin, amin ya rabbal alamin.